Dengan saya, Rafelina Angguna Putri Sofian, di sini kami akan menjelaskan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah dan pengertian beserta contoh norma di masyarakat Indonesia. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah atau harus dijaga keutuhannya karena memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan filosofis, ideologis, dan sejarah bagi negara Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak dapat diubah. Yang pertama, landasan filosofis dan ideologis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar negara, seperti Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mencerminkan kesepakatan pada saat proklamasi kemerdekaan, tetapi juga menjadi pedoman untuk perkembangan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu kesepakatan sejarah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil dari konsensus para pendiri bangsa yang menginginkan suatu negara merdeka, berdaulat, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan beradab. Mengubah pembukaan dan akan dianggap mengubah jiwa dan semangat perjuangan kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pendiri negara. Yang ketiga, aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan, tetapi dengan syarat tidak mengubah pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Ini berarti bahwa meskipun Undang-Undang Dasar 1945 bisa diubah dalam aspek-aspek tertentu, pembukaan tetap tidak bisa diganggu-gugat karena dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur dasar negara. Yang terakhir yaitu makna simbolik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea pertama yang menyatakan kemerdekaan Indonesia, memiliki makna simbolik yang sangat kuat sebagai pernyataan kemerdekaan yang tidak bisa diubah. Ini juga menunjukkan kesatuan bangsa yang terbentuk melalui perjuangan panjang. Karena itulah, perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dianggap sangat kontroversial dan bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai dasar negara yang telah disepakati sejak kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian dan contoh norma-norma yang ada di masyarakat Indonesia akan dijelaskan oleh Gendis. norma-norma di masyarakat adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial untuk menciptakan ketertiban, keharmonisan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Norma ini muncul sebagai hasil konsensus dalam suatu kelompok atau masyarakat tentang apa yang dianggap baik, benar, dan wajar. Norma-norma ini bersifat mengikat meskipun cara penerapannya dapat bervariasi antar budaya dan masyarakat. Jenis-jenis norma. Yang pertama, norma agama. Norma yang berkaitan dengan ajaran agama dan kepercayaan. Norma ini mengatur perilaku individu berdasarkan keyakinan agama dan dipercaya sebagai pedoman hidup. Contoh yang pertama itu ada mendirikan sholat 5 waktu bagi umat Islam atau tidak mencuri menurut ajaran agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma yang mengatur tentang tingkah laku yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat berkaitan dengan moral dan etika dalam kehidupan sosial. Contohnya, tidak berbohong, menghormati orang yang lebih tua, atau tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri atau berzina. Yang ketiga, norma hukum. Norma yang berasal dari hukum positif yang berlaku dalam negara dan bersifat memaksa, yang dapat dikenal sanksi hukum apabila dilanggar. Contohnya, tidak membunuh, membayar pajak sesuai ketentuan, atau tidak merusak fasilitas umum. Yang terakhir, norma kesopanan. Norma yang mengatur tentang tata krama atau adab dalam hubungan sosial sehari-hari. Norma ini bersifat tidak tertulis namun sangat dihargai dalam masyarakat. Contohnya, mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, berpakaian sopan di tempat umum. Dan terakhir, memberikan tempat duduk pada orang yang lebih tua. Sekian dari kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.